Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairu munjilin. Wonten ngarsanipun para asatid, para ustadzah ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun para bapak saha ibu jamaah Masjid Al-Manar ingkang tansah kawula tresnani langkung rumiyin boten supe kita manjataken puji saha syukur dumateng Allah ingkang sampun paring dumateng kita pinten-pinten kenikmatan saha rahmatan sehingga wonten ing enjing menika kita waget kempal manunggal wonten ing Masjid Al-Manar menika sesarengan belajar ilmu tentang kemasjidan. Estunipun kawula wonten mriki saksanipun nggih mboten ustaz nggih Bapak Ibu. Mboten ustaz nggih mboten ustadzah wong mboten jilbaban nggih. Sajanipun lingsem kula amargi kawula pitados wonten mriki kathah para alim, para ulama ingkang sakalangkung inggil ilmunipun. Nanging kawula wonten mriki sekedar sharing mawon Bapak Ibu. Sharing tentang kemasjidan. Nderek nepangaken kawula nami kawula nama lengkap Bangun Madyono LC. Ning LC niku mboten gelar saking Timur Tengah nggih. LC niku lunas cicilan. Saking Dusun Tambakan Semawung, Sedayu Muntilan, ingkang mulai 2020 itu kita di tengah menjelang pandemik itu merintis berdirinya sebuah masjid kecil di Dusun Tambakan Semawung, tepatnya di tengah sawah kita. Waktu itu terus terang Bapak Ibu, semua mungkin ada yang pernah ke Jogokarian nggih? Ada yang pernah ke Jogokarian? Angkat tangannya. Ingkang kakung? Wonten nggih? Kathah nggih, pun pirsa nggih. Nah, tentu banyak sekali orang yang mengidamkan, menginginkan seperti Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah, kemudian Masjid Munjalan, semua pasti ingin. Nah, kita semua ingin, akan tetapi terkadang materi yang kita dapatkan pun cuma sebatas kajian mungkin 1 jam atau 2 jam. Padahal proses menuju masjid yang makmur itu kan sangat panjang. Tapi sebelum materi kita untuk materi selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu duduknya merapat dulu, penuhi soft depan dulu. Nah, soft depan biasakan dipenuhi dulu. Ampun wonten wingking nggih. Saya itu kalau belajar seminar itu pasti milih tempat duduk yang depan. Soalnya podo bayarnya, tapi saya ingin dapat ilmu yang lebih. Karena nek teng wingking kadang ngantuk Bapak Ibu kan gitu. Nah, saderengipun kita lajengaken, kita tes konsentrasi rumiyin nggih Bapak Ibu. Kesane mboten ngantuk, biasanipun mpun sahur, mangke lagi tuwuk ngantuk ya. Kita tes konsentrasi rumiyin. Pegang dagu Bapak Ibu. Dagu. Dagu pundi, Pak? Non? Dagu. Oh, aku lho nggucake mriki jenengan temeten. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang janggut. Pegang kuping. Oh. Oh, berarti sampean konsentrasi. Sekedar untuk nganu nggih. Biar Bapak Ibu konsentrasi mboten ngantuk nggih. Nah, pada kesempatan ini saya cuma akan bercerita sedikit karena hari ini saya bawa sayuran tapi juga cuma sedikit. Maka saya akan menceritakan salah satu program di Masjid Khairumah, yaitu soal sedekah sayur. Dan ini juga berkaitan bagaimana mulai berkembangnya jamaah Masjid Khairumah itu dari jamaah yang waktu itu cuma kajian Senin itu dari 20, 30, paling 50, akhirnya sekarang sekisaran 400-an jamaah lebih. Nah, ternyata semua itu bukan
dari kita, akan tapi semua atas pertolongan Allah, sekali atas pertolongan Allah. Waktu saya setelah pelatihan itu, kita pelatihan mengikuti PMB, pelatihan Masjid Billioner yang diadakan oleh Masjid Kapal Munjalan di Pontianak. Dan itu masjidnya berada di tengah pemukiman, 85% lebih itu non muslim. Nah, waktu itu saya jadi mundak mongkok, oh yang masjid di tengah pemukiman non muslim saja bisa berkembang luar biasa kan gitu. Berarti kalau kita itu di lingkungan orang muslim pasti bisa lebih makmur. Catatannya kita maksimal dalam mengurus masjid. Kita ikuti pelatihan itu selama 20 kali pertemuan lewat Zoom. Waktu itu pembelajaran itu dimulai jam 8 kurang lebih. Saya juga kumpulkan anggota takmir dan jamaah. Awalnya banyak Bu yang ikut nonton bareng, tapi 1-2 kali. Termasuk karena kita banyak yang ikut nonton itu, kita dapat hadiah pengharum karpet gitu dari sana. Tapi setelah itu saya mengikuti 1-2, akhirnya saya sendiri. Padahal waktu itu kita ikut pelatihan itu, saya juga bayar pakai uang pribadi, karena kalau saya ambil dari uang infak jamaah saya dikomplain wong iki mesti jangan itu. Tapi kita butuh ilmunya. Nah, dari situlah kemudian ada kunjungan kita ke sana. Saya ikut juga waktu itu. Kalau nggak salah itu di bulan Oktober kalau nggak salah 2021. Kita ke sana, kemudian saya melihat programnya luar biasa, masjidnya kecil juga. Mungkin dengan khairu ummah ya menyelisih sedikit. Tapi saya melihat begitu saya datang ke sana Bapak Ibu, saya belum turun dari pesawat sudah ditelepon oleh petugas masjid. Pak Bangun sudah sampai mana kan gitu. Oh, saya baru turun dari pesawat. 15 menit kita sampai bandara, akan jemput Bapak dan tim kan gitu. Akhirnya 15 menit kurang penjemputan sudah datang. Kita kaget karena menjemputnya pakai Alphard Bapak Ibu. Nah, ini masjid ini kok ngopo, tak kira wah apik megah kan gitu. Belum sampai Masjid Kapal Munjalan, tak kira itu masjidnya megah. Ternyata masjidnya itu biasa banget. Bahkan nyun sewu, kalau di tempat kita mungkin sudah granit lantainya, mungkin dindingnya, di sana itu tetap keramik biasa Bapak Ibu. Tapi yaitu programnya yang luar biasa, sampai di seluruh tanah air infak berasnya itu bisa merasakan gitu. Nah, kenapa saya ikut pelatihan itu? Karena terus terang Bapak Ibu, perjalanan sebuah masjid itu yang panjang itu bukan membangunnya. Mungkin membangun masjid itu 1-2 tahun atau bahkan lebih singkat daripada itu kita bisa membangunnya. Akan tetapi perjalanan terpanjang masjid itu adalah dalam memakmurkannya. Makanya saya dengan segala daya, dengan upaya ingin belajar secara totalitas bagaimana cara-cara memakmurkan masjid. Kemudian saya sampai di sana juga dikunjungkan ke beberapa mitra Masjid Munjalan itu, dan salah satu program di sana adalah masjid itu mengadakan setelah kajian seperti ini bagi-bagi sayur secara gratis. Secara gratis. Nah, saya tanya kepada pimpinan-pimpinan di sana, sekali mengadakan sedekah sayur ini, atau di sana lebih dikenal dengan pasar bahagia, ambil sayur suka-suka, bayar pakai doa. Nah, saya tanya, anggarannya berapa? Ya sekitar 2 jutaan satu kali mengadakan kan gitu. Saya ya langsung konsret, walah 2 juta. Khairu ummah ki nang desa ra ndek duit kan. Tapi yang namanya dalang nek wong Jawa itu ora kurang lakon. Ini tetap
harus saya bawa pulang dan bagaimana program ini bisa saya terapkan di Masjid Khairul Ummah. Nah, kemudian ketika pulang saya memutar otak kembali bagaimana saya untuk bisa memakmurkan masjid yang sudah ada ini. Dan keyakinan kita karena yang namanya memakmurkan masjid itu kita berdasarkan surat At-Taubah gitu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca surat At-Taubah ayat 18. Itu yang menguatkan kita untuk bagaimana kita benar-benar ingin memakmurkan masjid itu. Yang menjadi penguat kita adalah di surat At-Taubah ayat 18 menika. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana ini bisa terlaksanakan gitu. Kemudian saya tanya bagaimana awal-awalnya zaman rekosone. Yang saya tanyakan di sana bukan zaman enaknya. Biasanya pun Bapak Ibu ketika kita berkunjung ke suatu masjid yang maju itu, yang kita lihat enaknya sekarang, kan gitu. Kita tidak mau belajar bagaimana awal-awal dulu mereka bersusah payah berdarah-darahnya, kan gitu. Kemudian bahkan sampai bagaimana jamaah itu dari awalnya itu jalan itu tidak ada jamaahnya, Bu. Masuk itu banyak anjing di sana, kanan kiri anjing. Nah, itu Ustadz Lukman itu mengisi kajian, kemudian Tokya itu yang mendirikan masjid itu menjemputi jamaah. Nah itu. Nah, dua hal ini kita terapkan setelah saya pulang dari Munjalan. Nah, kita kendaraan terus terang cuma ada satu itu Bapak Ibu. Padahal kita kan pinginnya dapat jamaah banyak kan gitu. Nah, kemudian Pak Narto itu yang ikut itu. Tak ajak mikir, bagaimana Pak Narto san? Pak Narto bilang, saya tak goleki sing donti kopata. Beliau nyari yang punya kopata. Nah, akhirnya diajak bareng-bareng, mau ndak ikut memakmurkan Masjid Khairul Ummah. Caranya gimana Pak Bangun? Ikut bantu kita antar jemput jamaah. Tapi terus terang kita tidak bisa nyater, kita bisanya cuman ngasih uang bensin saja gitu. Alhamdulillah ada beberapa angkutan kota yang mau kan gitu. Itu pun belum signifikan ya daya tariknya kemudian jamaahnya. Nah, kemudian mungkin ini belum ada pasar sayurnya kan gitu. Kemudian karena kita keterbatasan anggaran, keterbatasan dan mindset kita sebagai pengasuh itu pantang kita yang namanya meminta ke jamaah kan gitu. Nembung-nembung jamaah itu bagi kita hindari kan gitu. Nah, kemudian saya datang ke pasar, kemudian menawarkan, Bu, mau ndak pada dapat pahala orang mengaji kan. Para pedagang pasar ini kan mereka juga nggak bisa kan gitu. Ya ndak bisa kalau kita kok pagi-pagi jam 6 sampai jam 7 disuruh ngaji. Tapi jenengan kepengen nggak dapat pahalanya kan gitu. Ya pengen Pak Bangun, acaranya gimana? Jenengan bisa mensedekahkan sebagian sayuran jenengan untuk kita bagikan ke jamaah. Nah, awalnya itu kita list di grup Bapak Ibu. Itu kadang ngumpulnya dana itu cuma Rp25.000, paling banyak itu Rp100.000. Saya itu teman-teman menyiapkan tempat, saya bawa kerombong ke pasar itu sambil nangis Bapak Ibu, sambil berdoa. Iki duit 20.000, pol-pole 100.000 iki piye carane iso nyukupi jamaah kajian kan gitu. Awalnya kita dapat 1 kerombong, 2 kerombong. Dan masih para pedagang itu masih ragu kan gitu. Nah, kemudian setiap kegiatan kita dokumentasikan kan gitu. Alhamdulillah itu berjalan beberapa waktu. Kemudian dari kegiatan ini kan termasuk baru juga di sekitar Muntilan, Magelang dan sekitar, itu masih baru. Ngaji kok iso juga sayuran secara gratis kan. Nah, itu akhirnya gedok tular Bapak Ibu.
oh nek ngaji di Khairumah itu iso nggawa sayuran gratis kan gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu jamaah terus bertambah kan. Nah kemudian kita juga donasi kita itu start di situ Pak, 25.000 sampai 100.000. Bahkan hari ini kadang tidak ada, itu biasa Bapak Ibu. Dan misalkan kita kajian jam 6 sampai jam 7 subuh itu kita belum ada sayuran, itu biasa Pak. Tapi kita selalu bersandar pada Allah bahwa kita butuh sayurnya, bukan butuh uangnya, bukan butuh donasinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kadang tanpa uang kita bisa bawa sayur setengah pickup, 1 pickup kan gitu. Bahkan kalau awalnya itu saya ngusungi pakai kerombong karena masjid itu, kendaraan kita untuk antar jemput jamaah. Nah, alhamdulillah ada pedagang juga. Wes Pak bangun sampean rasa repot-repot ngusungi, tak usungke pakai mobil sampai masjid kan. Wes sayure gratis. Kemudian nek diterke mulai. Nah itu. Nah, dan bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan para pedagang ini biar mereka itu juga senang bersedekah di masjid kita. Mindset kita adalah memberi, bukan menerima. Nah, kadang kita memang seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin yang pernah ke Khairumah itu kadang dapat entah souvenir, stiker, entah itu mug. Nah, sesekali kita itu datang ke pasar itu membawa hadiah ke para pedagang itu, entah itu berbentuk souvenir atau apa. Tapi pedagang ini merasa senang Bapak Ibu. Kadang yang kita berikan itu harganya mungkin tidak lebih dari Rp5.000 sampai Rp10.000, tapi pedagang ini merasa bahwa mereka itu diperhatikan. Nah momoknya pada masa sekarang itu kadang orang itu takut kalau didatangi oleh masjid, kayak mesti jaluk-jaluk, iya betul. Nah itu yang harus kita rubah. Bagaimana ketika kita datang ke mereka itu mereka seneng kan gitu. Kemudian kita tiap hari Ahad kan ada kajian, kemudian ada makan-makan. Saya minta ke ibu-ibu dapur itu tolong bungkuskan nasinya itu sekian bungkus, nanti untuk kita bagikan ke para pedagang. Itu pedagang senang sekali Bapak Ibu. Mungkin yang kita berikan ini tidak seberapa, tapi di mata mereka karena kadang para pedagang itu kadang mereka sibuk jualan, tidak sempat untuk mengisi perutnya. Itu nih Bapak Ibu. Jadi mereka asik asik jualan bagaimana pokoknya dagangan ini bisa habis. Kok tiba-tiba kita datang ngasih minum, ngasih teh anget, ngasih nasi bungkus, mereka senang sekali. Yang kita kasihkan mungkin nilainya itu tidak lebih dari 10.000. Akan tetapi apa Bapak Ibu? Kesan di benak mereka bahwa masjid itu memperhatikan mereka. Mungkin kalau kita beli itu sayuran itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Nah itu bahkan yang awalnya dulu di hari Senin, sekarang kita ambil sayuran itu tiap hari. Baik di saat sayuran itu murah maupun di saat sayuran itu mahal. Bahkan ada pedagang itu tak tanya, Bu, kenapa jenengan seneng sedekah dan tiap hari kok sedekah kan gitu. Kita kan selalu bikin testimoni juga. Karena mereka merasa apa yang mereka sedekahkan itu ternyata tidak mengurangi rezeki mereka. Mereka merasakan betapa senangnya mereka ngerasa rezekinya itu mudah keket kan gitu. Nah karena kita bagi-baginya sayuran ini cuma pas hari Senin kalau di masjid kita. Nah yang 6 hari ini kita kemanakan? Kita bagikan ke pondok-pondok sekitar. Dan kita tidak, nyuwun sewu Bapak Ibu, kita tidak mengenal dari pondok manapun, harokah apapun. Kita berbaginya ke siapapun kan gitu. Jadi dari pondok-pondok Muhammadiyah juga kita suplai, dari pondok Nahdilin juga kita suplai, dari pondok Sunnah juga kita suplai. Jadi Bapak Ibu, terus terang kita untuk kajian Pak Bu,
Untuk kajian itu kan kita awalnya itu masjid kita itu baru Pak Bu. Ngadakan kajian pun nyuwun sewu nggih Pak Bu. Saya mikir iso ora iki ngekei bisa ro ustate. Nah, tapi saya selalu sampaikan ke pemateri-pemateri kita, mau nggak membersamai kita untuk memakmurkan masjid. Selalu kita garis bawah itu. Karena yang namanya merintis kajian Bapak Ibu, kadang wanifak itu kadang nggak ada kadang sedikit. Mungkin yang pernah Bapak ngerasain ya Pak untuk merintis kajian seperti itu. Nah, alhamdulillah ustadz-ustadz itu pada mau Bapak Ibu. Jadi kajian itu bisa berjalan. Alhamdulillah dengan adanya sedekah sayur ini, dari yang awalnya kita jamaahnya 20, 30, kemudian akhirnya bisa menjadi 200-an jamaah. Nah, kemudian pas hari raya tahun kemarin Bapak Ibu, ini bagaimana kita bisa meningkatkan jamaahnya lagi kan gitu. Kita bikin acara event halal bihalal dan pelepasan haji itu kita konsep seperti layaknya datang ke mantenan walimahan, dan kita sampaikan ke jamaah, Pak Bu silahkan nanti kalau datang acara halal bihalal itu bawa kado dan bawa pakaian terbaik, kemudian nek kakung putri kok tindak kabeh nek iso sarimbit kan gitu. Kemudian kita konsep seperti standing party, tapi kita siapkan tempat duduk itu yang cukup kan gitu. Awalnya kita diskusi seperti ini pun kita nyuwun Bapak Ibu, rapat kita itu hampir tiap hari, tapi tidak formal. Tiap ba'da sholat kita sampaikan ke jamaah, terutama anak-anak mudanya ini, kita punya bikin apa ini program apa lagi kan gitu. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu, masjid-masjid itu kadang ada dana dulu baru bikin program. Laras mboten? Nggih mboten? Nah, bedanya di kita tidak Bapak Ibu. Kita bikin program dulu, baru kita yakin bahwa Allah akan menghadirkan pertolongannya, kan gitu. Itu yang sudah kita praktekkan. Bahkan acara halal bihalal itu saya bilang ke teman-teman, ke DKM juga, ora usah mikir oleh infake piro, tapi infak ini habis untuk memakmurkan jamaah itu tidak apa-apa. Padahal waktu itu kita masih dalam kondisi membangun Bapak Ibu. Akan tetapi mindset kita bukan mengumpulkan uang infak jamaah, tapi kita memakmurkan jamaahnya dulu. Terus pada waktu itu kita baru jadi lantai 1 itu, saya juga ikut pelatihannya Kikos Nadi. Itu beliau juga menginstruksikan, wes mas sing penting ki makmur ke jamaah, rasa mikir bangunan sampean. Kita juga bingung kan gitu. Dan hal seperti ini akan bisa terurai kalau dengan praktek. Kalau tidak dengan praktek, mengumet Bapak Ibu, itu mumet. Tapi kalau kita jalankan, bahkan Indonesia kita bikin proposalnya juga tidak jalan Bapak Ibu. Karena saya dapat tausiah dari Ustadz Jaji itu, kita sebagai umat Islam itu jangan memiskinkan diri. Rororene adol proposal kan gitu. Waktu itu kita mulai masjid itu dari nol Bapak Ibu. Tanah kita juga belum punya kan gitu. Apa yo iso kan gitu. Tapi saya selalu takdim sama beliau, sama guru-guru saya itu. Kenapa? Beliau berucap itu sudah pasti bisa membuktikan, dan sudah dengan berbagai riset kan gitu. Nah, waktu itu saya juga, kok saya dihadirkan, diamanai untuk merintis masjid kok di tengah sawah kan gitu. Banyak teman-teman kan yang membantah kan gini,
nek kene iki tetep ra iso Pak bangun dipadake Jogokarian, dipadake kono masjid nang kota, di tengah kota. Saldono ra iso. Apa? Kono sing backing iki pengusaha-pengusaha oke kan gitu. Saya nek nyauri pripun Pak Bu? Aku sing backing ya ana. Sapa? Sing duwe pengusaha-pengusaha kuwi kan gitu. Allah kan yang punya pengusaha-pengusaha itu kan gitu. Mungkin dengan cara yang lain Bapak Ibu. Nah, inilah yang apa ya? Yang harus kita kuatkan, yang harus kita gali. Nah, bagaimana kita membangun dengan berbagai macam elemen, dengan berbagai macam komunitas, dengan bahkan pedagang itu kenapa? Karena masjid sebenarnya mereka itu juga ingin memakmurkan kan gitu, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu tempatnya. Kan gitu. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita juga didatangi oleh teman-teman DKM dari Masjid Salahuddin Sidoarjo. Kebetulan pendirinya, pembinanya juga akrab dengan saya. Ketemu kita lewat online, lewat Facebook awalnya. Beliau itu merintis Masjid Salahuddin itu sudah selama 22 tahun. Kemudian ini bisa ngerakke kan gitu DKM yang lain. Akhirnya dibawa ke Khairul Ummah. Loh, Khairul Ummah yang di tengah keterbatasan saja bisa kok kan, menjalankan program-programnya kan gitu. Nah, akhirnya dibawa ke Khairul Ummah, kemudian beliau bersama DKM itu pulang. Setelah beberapa waktu saya ditelepon, diundang ke sana kan gitu. Diundang ke sana, di sana juga alhamdulillah menginstal pasar bahagia ini. Nah, saya sampaikan DKM harus berani langsung turun tangan ke lapangan. Sebagai kalau kita di Khairul Ummah disebut pengasuh ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai DKM, sebagai orang-orang pimpinan-pimpinan di masjid itu kita adalah orang tua bagi para jamaah. Nah, dalam mindset kita ketika kita memberikan sayuran, entah itu memberikan apapun ke jamaah itu, bahwa jamaah ini adalah anak-anak kita kan gitu. Saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu memberikan sesuatu untuk anaknya itu pakai mikir enggak? Dan apapun akan dilakukan enggak? Nah, begitupun kita dalam melayani jamaah. Harusnya apapun kita lakukan bagaimana untuk memakmurkan jamaah kan. Dan saya Bapak Ibu, dulu saya mengelola toko bersama istri. Waktu itu istri lebih banyak di rumah, saya lebih banyak di toko. Saya berpikir ketika masjid ini sudah jadi, saya iso enteng pikire saya bisa kembali ke toko lagi Bapak Ibu. Tapi ternyata salah. Ketika masjid itu jadi, saya jarang ke toko. Karena justru PR kita yang lebih banyak itu adalah ketika masjid itu sudah jadi. Nah, karena yang namanya jamaah, anak itu kan kadang datang dengan berbagai masalah. Ada yang masalah hutangnya banyak, ada yang masalah rumah tangga dengan istrinya. Nah, itu kan kita sebagai pengasuh harus siap menampung apa yang menjadi curhatan para jamaah kan gitu. Ini termasuk materi di pelatihan Masjid Bilnya itu termasuk Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya bingung. Nah, saya ini nong DKM juga termasuk paling muda. Kok diperintahkan di pelatihan itu untuk menjadi ayah sip atau kiai sip. Ini kan nggak masuk akal kan gitu. Nah, kemudian oleh Bung Ben ditanya, Pak Bangun punya anak enggak? Ya saya punya Tat. Njur iso ngomong anak enggak? Ya bisa Tat. Ya itu terapkan pola itu. Bagaimana kita mengelola masjid, bagaimana kita mengelola jamaah itu, memperlakukan jamaah itu seperti anak-anak kita. Kemudian kita alhamdulillah sering kedatangan tamu Bapak Ibu. Dan yang kalau tamu itu konfirmasi dulu, insya Allah kita entah mbuh wedang putih, entah itu sego karo uyah, itu kita berusaha untuk menjamunya kan gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Itu sesuai dengan SOP yang diajarkan di
Masjid Kapal Munjalan itu, bahwa tamu itu membawa rezekinya tersendiri. Jadi kita tidak usah pakai mikir kan gitu. Ketika Bapak Ibu ngasih mak putra wayah niku ngagem mikir mboten? Ana ra ana dianake mboten? Nah, itu. Dan Allah mengasih mboten kali Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu cuma mikir satu anak. Kalau Bapak Ibu semakin banyak yang dipikirkan, insya Allah Allah nek ngasih juga semakin banyak. Cuman masalahnya kita itu percaya tapi kadang kurang yakin. Terus mboten? Bahkan nyuwun sewu Bapak Ibu, kita sering sekali berdoa tapi menolak doa kita. Nggih mboten? Won, Bapak Ibu sinten sing pengen haji dan umroh? Angkat tangannya. Sedanten pengen nggih umroh haji nggih. Ning mbok anten mboten sing teng penggalihe. Aku ki ndak iso yo. Anten mboten? Nggih. Ini kan berarti kita itu sedang meragukan kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Sedang meragukan kekuasaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pingin masjidnya makmur, kita harus punya keyakinan, mengubah mindset kita. Bahwa ketika kita memberikan fasilitas ke jamaah, memberikan makan jamaah, jamaah itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Kita hanya sebagai jembatan amal soleh kan gitu. Selain itu kita juga, selain bermitra dengan para pedagang, kita juga bermitra dengan pondok-pondok sekitar Bapak Ibu. Nah, apa kita bersinergi yang bagaimana kan pertanyaan Bapak Ibu kan gitu. Sinergi kita adalah bagaimana kita ikut membantu pondok-pondok ini dengan memberikan beras tiap bulannya. Nah, ini juga salah satu program. Waktu itu saya bingung. Kita lonceng infak beras masjid ini untuk jamaah mustahik, dan pondok ini saya datang ke tempat Pak Lurah waktu itu bulan Januari, kita lonceng pertama. Pak Lurah besok nderek diloncengke infak beras masjid nggih. Kita akan bagi-bagi ke pondok. Pak Lurah takon, wis ana dana piro Pak bangun kan gitu. Saya bilang, dereng wonten Pak Lurah kan gitu. Ah kok urung kok wis wani. Ani kula berase utang maratuwa dhisik. Awalnya kita hutang 3 kintal kan gitu. Alhamdulillah awal itu kita dari 3 kintal itu ternyata Allah ngasih 5 kintal kan gitu. Nah, ini berjalan kan gitu. Jadi sejauh pengalaman yang kita alami dalam memakmurkan masjid itu ternyata kita yang penting adalah menghadirkan programnya dulu. Menghadirkan programnya dulu, terserah nanti Allah bagaimana akan memperjalankan kita untuk bisa program ini berjalan. Dan jangan takut Bapak Ibu, misalkan sebuah program itu ada yang sukses jalan, ada mungkin yang start jalan, tidak apa-apa. Itu suatu hal yang wajar kan gitu. Dan sebuah masjid itu kita akan semakin dikenal ketika kita punya keunikan tersendiri kan gitu. Jadi setiap masjid itu harusnya kita bersaudara kan gitu. Di pelatihan masjid itu kita dilatih untuk saling bersaudara antara masjid. Jadi prinsip kita ketika ada infak atau sedekah itu di masjid Ohri Rumah, itu sepenuhnya bukan hak Ohri Rumah, tapi kadang kita geser ke masjid lain, atau ke pondok. Itu karena apa? Semakin kita terima geser, insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Tapi nyuwun sewu, kalau kita semakin hari kok justru nyuwun sewu, kita malah menumpuk-numpuk infak para jamaah. Mereka itu kan jadi pertanyaan, iki infaknya gonondi kan gitu. Tapi kalau infak itu kita habiskan, kita tasarufkan, insya Allah jamaah itu untuk berinfak lagi itu tidak akan awal kan gitu. Itu Bapak Ibu, jadi kita itu yang namanya infak itu kan terplot, ada infak subuh, ada infak maghrib, itu untuk operasional termasuk bayar wifi kan gitu.
Masjid itu seharusnya nyuwun sewu Bapak Ibu harus ada wifi-nya nggih. Karena apa Bapak Ibu? Ketika orang itu tidak punya kuota, biar larinya ke masjid kan gitu. Ya mungkin mereka awalnya numpang wifi gratis, tapi kan lama-lama mereka jo mongso nek jam sholat kok yo arep ado sholat kan gitu. Jadi kita harus apa? Bermental memberi kan gitu. Dan SOP kita ketika ada anak-anak gitu Pak Bu, anak-anak misalkan ibu atau bapak itu mengajak anaknya datang ke masjid, itu pas kajian kita SOP kita adalah dikasih es krim. Biar apa Bapak Ibu? Terinstal di benak anak-anak bahwa masjid itu tempat yang mengasihkan, masjid tempat yang menyenangkan. Dan ini juga termasuk media promosi kita Bapak Ibu. Tidak terasa nyuwun sewu nggih. Kita sering Bapak Ibu ngasih jajan anak atau es krim atau apa itu pada tamu kan gitu. Kita nggak pernah yang namanya tamu datang ke masjid, Bu kita sedang ada program ini loh, silahkan kalau mau berinfak. Nggak pernah kita sampaikan seperti itu. Justru ketika ada tamu sholat di masjid kita bawa anak, dah kita kasih es krim anaknya, kita kasih jajanan. Kita nggak pernah minta. Justru dengan seperti itulah mereka kadang mak gregel ngasih uang. Yang saya kadang ya ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Nah dipikirkan es krim iki ora regane ora 5.000, tapi kita terimanya setidaknya kadang 100.000 kan gitu. Nah kadang kesalahan kita apa Bapak Ibu? Ketika ada jamaah luar datang, kelihatan bawa mobil dan lain sebagainya, kita malah menawarkan silahkan berinfak di sini. Nggih mboten? Nah, orang nyuwun sewu, Bapak Ibu itu lebih suka dimintai atau ngasih? Ngasih. Nah itu yang harus kita praktekkan. Kita mengambil hati kan gitu. Jadi bahkan nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita orang kok sukanya minta, gek weruh awake dhewe iki wong ki infil. Wah, weruh Pak kae aku mesti anjaluk kan gitu. Tapi kalau kita itu ngasih kan gitu, dan insya Allah ketika kita ngasih itu yang akan kita terima itu insya Allah lebih banyak, itu sudah kita buktikan Bapak Ibu. Dan ketika infak-infak itu kita tasarrufkan, pembangunan tetap jalan, dan alhamdulillah masjid kita sudah jadi. Tapi memang masjid kita belum ada menara dan kubahnya. Kalau di planning gambar awal ada menara, ada kubahnya. Nah apa alasannya kita tidak bangun menara dan kubahnya? Menara dan kubah itu membutuhkan uang ratusan juta rupiah. Tapi nek jamaah ora iso mangan, ora kena tak cuwil tak nagih jamaah. Nggih mboten? Nah, sekarang itu kita nyuwun sewu Bapak Ibu terjebak oleh bangunan besi dan beton. Bahkan nyuwun sewu, kadang kita ingin membangun masjid yang ingin menempati kita, tapi kita mengajukan bantuan ke Timur Tengah. Kata mboten? Nah, ketika bangunannya jadi, masjidnya jadi, akhirnya jamaahnya tidak ada. Karena apa? Tidak ada merasa memiliki. Makanya saya bersama teman-teman pelatihan masjid itu kebanyakan sekarang membangun masjidnya itu justru malah masjid semi permanen. Cuma pakai baja ringan, tapi kemanfaatannya sudah bisa dirasakan oleh banyak orang. Bangunannya permanen, nanti biar Allah yang hadirkan Bapak Ibu. Kalau saya dulu ketemunya pelatihan masjid bilioner itu lebih duluan daripada saya membangun, mungkin saya membangun masjidnya itu dulu juga semi permanen dulu. Sehingga sekarang jamaah kajian itu banyak, saya tidak kebingungan. Nah yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman sekarang itu justru kita merubah mindset. Jadi banyak sekali masjid-masjid yang bentuknya cuma pakai baja ringan Bapak Ibu, tapi kemanfaatannya sudah luar biasa, bisa berbagi beras ke pondok-pondok, berbagi sayuran ke pondok, ke jamaah kan gitu. Nah akhirnya justru tambahan wakaf itu mah banyak kan gitu. Karena kebanyakan sekarang itu kita fokus di bangunannya, tapi tidak fokus di bagaimana kita membangun keberjamaahnya kan.
Dan satu masjid itu bila ingin makmur Bapak Ibu, kita harus punya visi misi yang besar. Katakanlah dari Almanah Pak. Almanar untuk Indonesia. Masjidnya boleh kecil, akan tetapi kemanfaatannya yang harus semakin kita perbesar kan. Waktu itu saya juga minder, wah kita masjidnya cuma di tengah sawah kecil kan gitu. Sama Kiai Lukman, sama Kiai Bung Ben, tok ya, ojo mikir bangunannya mas, cilik rapopo, tapi yang mesti kemanfaatannya. Dan kalau bisa kita itu visi misi tidak berhenti di masjid sini, misalkan ada almanar, nanti mungkin di kota lain berdiri almanar lagi, di kota lain berdiri almanar lagi kan gitu. Jadi apa? Mindset kita itu harus bisa berkembang kan gitu. Dan bagi kita yang namanya kita bermitra dengan masjid itu sangat senang sekali. Kan ada yang bertanya, engko nek sing dimentori masjid luwih gede, luwih bisa berkembang, piye? Kan pertanyaan kan gitu nggih. Bahkan mungkin ada yang khawatir kan gitu, tersaingi. Itu harusnya tidak ada perasaan seperti itu Bapak Ibu. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau ketika punya anaknya lebih sukses daripada Bapak Ibu, langkung remen mboten? Nah, kita pun ketika kita hari rumah itu berbagi dengan masjid lain, sharing ke masjidan begini, dan nanti masjid yang mitra kita ajak sharing lebih berkembang, lebih bagus daripada hari rumah, kita justru malah bahagia. Jangan malah kita bersedih. Itu mungkin sekelumit soal program bagaimana kita bersinergi dengan para pedagang, dengan pondok di pagi hari ini, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan mungkin insya Allah materi yang lebih komplit mungkin nanti bisa di pertemuan yang akan datang kalau Allah mengizinkan. Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, materi kemasjidan itu kita belajar sampai hari ini pun kita masih belajar. Itu belum selesai Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau kita kok sharing cuma 1 jam barang itu sebenarnya masih baru kulitnya ya kan gitu, baru kulitnya. Karena mungkin Bapak Ibu juga nanti akan ada pertanyaan bagaimana cara ke pasar, bagaimana kalau cuma ada 1-2 orang nanti yang aktif di masjid kan gitu. Kalau misalnya orangnya nggak banyak, tapi bagaimana kita ingin makmur kan gitu. Nah itu memang materi ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan bagaimana nanti kita masjid itu harus ada baitul malnya, kemudian masjid nanti ada baitul muamalahnya kan gitu. Jadi bagaimana masjid itu nanti bisa berdaya kan gitu. Jadi kita juga sama-sama masih belajar Bapak Ibu, tapi kita mencoba setiap kita dapat materi, kita coba untuk langsung praktekkan. Jadi dalam memakmurkan masjid itu kita butuh eksekutor, bukan butuh kompetator, apalagi provokator. Terus betul. Ini sekedar pertemuan kali ini sekedar pengenalan satu program saja, satu program dan materi-materi yang sebenarnya banyak. Tapi mungkin sebagai pembuka saja, karena kebetulan saya juga tidak bawa laptop untuk menampilkan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin Bapak Ibu masih punya gambaran ini mana kan gitu. Nah, sebagai penutup saya ingin Bapak Ibu sepakat mboten kita ingin memakmurkan Masjid Almanar ini. Estu? Sungguh-sungguh? Sekarang rapatkan duduk barisan Bapak Ibu semuanya. Yang saya kula tak ngatek nggih. Monggo Bapak Ibu angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya ingin memakmurkan Masjid Almanar. Tepuk pundak sebelah Bapak Ibu. Nyerah kita. Saudaraku, setelah dengar kajian hari ini, saya ingin
ikut terlibat aktif dalam ikhtiar memakmurkan masjid ini. Kita harus saling mengingatkan. Kalau aku capek, dipijitin Bu, dipijitin sebelah. Sing serius Bapak Ibu, sing serius. Nah, sing serius, pijitin ngoten nggih. Hujan rintik-rintik niku diingeten nggih. Hujan rintik-rintik nggih. Nah, sakniki hujan badai. Hujan badai. Sing estu ora kan sing kenceng hujan badai, angin sepoi-sepoi. Dilus-lus ngoten rada kraos hujan sepoi-sepoi. Petir menyambar dor ngoten ben wonten. Nah, sakniki pindah tangan kirinya, ndak meri sebelahe. Saudaraku, bismillah. Karena Allah, aku juga sepakat untuk memakmurkan masjid ini. Kalau aku capek, kau pijiti. Kalau kamu capek juga tak pijitin. Yo, dipijitin, nggih. Dipijiti. Hujan rintik-rintik. Hujan badai. Nggih. Angan sepoi-sepoi. Petir menyambar dor. Nah, mungkin sebagai apa ya? Penyemangat Bapak Ibu aja. Karena nyusul Bapak Ibu seperti ini sering kita lakukan biar apa jamaah itu tidak jenuh kan gitu. Dan apalagi nanti masjid itu kalau masjid makan-makan Bapak Ibu, nanti juga akan ada problem jika bagaimana kita masak kan gitu. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang kalau mengizinkan. Karena apa? Masjid itu yang makmur, insya Allah kita memulai dari program apa Bapak Ibu? Makan-makan dulu, nggih mboten? Karena apa? Kenapa program makan-makan? Sing penting ki dikenyangke perute dhisik. Nek wong ngeleh kok jak mikir, biasanya ora cemerlang Bu, onone menesu. Nah, kita harus mengenyangkan perutnya dulu kan gitu. Nah, insya Allah nanti kalau sudah kenyang perutnya, insya Allah diajak mikir ki yo encer kan gitu. Makanya mungkin untuk memulai, untuk menarik, nah itu nanti diadakan program makan-makan. Apalagi saya Bapak Ibu, secara tempat itu sini tempatnya strategis pinggir jalan gitu. Sudah ada plang namanya apa? Masjid buka 24 jam Pak gitu. Nah, buka 24 jam. Mungkin perlu disediakan kasur juga Pak. Tidak ketung 1 atau 2. Iya Pak, kita di lantai 2 itu kita sediakan kasur Pak. Benar-benar kita sediakan. Jadi bagaimana setiap ada musafir datang itu mereka merasa nyaman kan gitu. Bahkan kadang ada beberapa hari, ya ada orang yang nginep tak tanglet, Pak kok nginep teng mriki pirang-pirang jenengan apa? Kula ge jutaan bojone. Lah nyuwun sewu Bapak Ibu, daripada jamaah yang punya masalah dengan rumah tangganya itu lari ke tempat-tempat maksiat, mendingan larinya ke masjid. Kan gitu. Nanti setelah reda emosinya, biar mereka kembali ke keluarganya kan gitu. Mungkin buatan Pak. Angko jupuk nang masjid wae kan gitu. Nah, jadi bagaimana masjid itu menjadi tempat solusi bagi semua umat, dan di masjid itu nanti akan punya program-program yang insya Allah menjadi solusi bagi umat. Bahkan ketika pondok punya problem apapun, datangnya juga ke masjid kan gitu. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri materi pada pagi hari ini sampai sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung, biar nanti yang misalkan ada kepentingan nanti bisa melanjut, bisa meneruskan apa kesibukannya, tapi mungkin yang longgar waktu nanti bisa sharing bebarengan kan gitu. Demikian, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Jadi untuk menguatkan diri Bapak Ibu, untuk terus memakmurkan masjid, kita berdasarkan
surat At-Taubah ayat 18 tadi. Dan moto di masjid kita adalah ojo leren makmur ke masjid. Demikian dari saya. Apabila ada khilaf dan salah-salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.